Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita dengan membaca zikir atau hizib al-hirasah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan tempat tinggal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua benar-benar menikmati kebersamaan dengan Allah taala. Ila al-Imam Ahmad Ar-Rifai ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillahi intasartu billah. Bismillahi masya Allah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi zahara sirrullah. Bismillahi jaa nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rakibtu khuyulallah. Bismillahi intasharat junudullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahi lama'at ayatullah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi alaina sitrullah. Bismillahi haulana hisnullah. Bismillahi fawqana
hifzullah, bismillahi yahrusuna hizbullah, bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah, bismillahi kharajna ila sahra'a amani Muhammadin Rasulillah, bismillahi qul kullun min indillah, bismillahi nahnul ghalibun biidnillah, bismillahi ma'ana yadullah, bismillahi wa kafa billah, bismillahi walhamdulillah, bismillahi wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal iman, kita bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan nikmat kepada kita bisa salat subuh berjamaah di awal waktu di masjid. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menjadi ampunan atas dosa-dosa kita. Semua menempatkan kedudukan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan duduknya kita di majelis ini insya Allah menjauhkan kita dari kebodohan dan membuat kita semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita amat sangat membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak kurang minimal 17 kali setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus dan terus kita minta hidayah, minta bimbingan dari Allah agar kita istiqamah dalam al-haq, kita dalam al-islam sampai perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin alamin. Baik ikhwah, kita lanjutkan kajian kita tentang al-fauz. Ya, faza yafuzu fauzan fahuwa faizun. Ya, menang, bahagia, beruntung. Kemarin kita sebutkan siapa al-faizun, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung itu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan buat orang beriman laki dan perempuan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fauzan azima, buat siapa? Kemenangan besar itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Innal ladina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Dalam surah Al-Buruj ayat 11, bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang beramal soleh. Ya, orang yang melakukan kebaikan atau kebajikan, ini adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100, bahwasanya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang termasuk muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemenangan, sekali lagi kita catat bahwa kemenangan yang hakiki yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Kemenangannya apa?
kalau kita masuk surga, tidak masuk neraka, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan sekarang poin yang keempat, ya. Kemenangan yang hakiki itu untuk siapa? Karakteristik orang-orang yang menang itu bagaimana? Keempat adalah orang yang menjauhi kemaksiatan. Surah An-Nisa ayat 13-14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب muhin. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Ya, orang yang taat dan menjauhi maksiat, insya Allah inilah orang yang mendapat kemenangan besar. Fauzan azima. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sudah jelas. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Rambu-rambunya sudah jelas. Mana yang dilarang, jauhi. Mana yang diperintah, ikuti. Dan tidak ada perintah kecuali membawa kebaikan. Dan tidak ada larangan kecuali padanya pasti ada keburukan. Setiap yang terlarang pasti ada apa-apanya. Sebagaimana apa yang diperintahkan pasti ada hikmahnya. Tugas kita tinggal taat aja lagi. Ikuti apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Yang kedua, bagi orang yang merasa dia masih punya maksiat, dia masih punya keburukan, maka lebih baik sibukkan diri dia dengan menghentikan maksiatnya. Sekali lagi, hentikan maksiatnya, nanti dia akan dibuat semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak akan bisa nyatu antara kebaikan sementara maksiatnya masih berjalan terus. Maksiatnya masih terus berlangsung. Mengapa? Kalaupun dia melakukan kebaikan, pada saat itu dia tidak akan merasakan nikmat, dia akan merasakan kehampaan. Maka jauh lebih besar adalah orang-orang yang masih asyik dengan maksiatnya berhenti dari maksiatnya, karena nggak mungkin. Makanya dulu ada seorang saleh wali Allah yang namanya Ibrahim bin Adham. Ya. Suatu saat ada anak muda, dia datang kepadanya, bilang, saya pengen hentiin maksiat, saya pengen tobat tapi susah ninggalin maksiat.
pengen tobat tapi susah ninggalin maksiat. Apa jawaban Imam Ibrahim bin Adham? Ya, kalau kamu masih nggak bisa juga meninggalkan maksiatmu, ingat-ingat aja. Yang pertama, jangan maksiat di atas buminya Allah. Jangan maksiat di tempat yang Allah sebagai penciptanya. Nah, jadi di mana? Jadi suruh mikir gitu. Kalau maksiat emang belum bisa ditinggalin, yang penting jangan maksiat di atas tempat yang Allah sebagai penciptanya. Ya, orang ini mikir mana ada tempat, di rumah, di hotel, di jalanan, di bumi, di langit, manapun adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Baik, kalau kau masih tidak juga bisa meninggalkan maksiatmu, coba mikir-mikir lagi. Jangan maksiat menggunakan nikmat yang Allah sebagai pemberinya. Jangan gunakan maksiat dengan nikmat yang Allah sebagai pemberinya. Jika ada pemberi nikmat yang lain, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta orang kafir sekalipun, yang dia rasakan, yang dia nikmati adalah karunia Allah. Orang fasik, pelaku maksiat sekalipun, apa yang dia nikmati adalah karunia dari Allah. Udara yang dia hirup, harta yang dia dapatkan, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bisa jadi jalan dia mencarinya yang tidak baik. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kalau nggak bisa lagi, yang ketiga kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau masih kau tidak bisa meninggalkan maksiatmu, ingat-ingat aja. Ntar kalau malaikat Israel datang kepadamu, bilang sama malaikat Israel, nego, nego-nego tipis lah gitu, nego sama malaikat Israel, kasih aku kesempatan untuk tobat dulu sampai tobatku diterima. Wah, ini repot juga ini. Al mautu ya'ti baghtatan, yang namanya maut itu datangnya tiba-tiba. Kalaupun udah ada rasa-rasanya maut itu datang, kita nggak berani nyebut bahwa itu akan ketemu maut. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Orang sesakit apapun udah pesen-pesen bikin wasiat sama kita, nggak mungkin kita bilang bentar lagi mau mati ya gitu. Ntar kalau udah mati baru kita iya ya kemarin udah ngomong gitu, kemarin udah ada pesan-pesan begitu. Nggak mungkin kita bilang aduh pokoknya ini enggak ya. Itu ciri-cirinya aja. Buktinya apa? Ada orang udah sakit parah, kalau Allah memang belum takdirkan wafat, dia belum wafat kok. Ada orang nggak perlu sakit, kalau urusan meninggal aja. Ketiban sapu bisa meninggal, sapunya stroke gitu. Ya. Lah orang nggak perlu sakit meninggal. Kalau emang udah ajal Allah, udah waktunya ya waktunya. Urusan sebabnya yaitu bisa macam-macam. Baik ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau emang nggak bisa nego malaikat, nah nanti di akhirat kan cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Kalau kau divonis masuk neraka, katanya larilah dari neraka, minta malaikat Malik untuk memindahkan engkau ke surga. Dan di dunia aja nggak bisa dinego, apalagi di sana. Baik ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya dia tinggalkan maksiat. Kalau orang mau maksiat masih bisa mikir, masih bagus. Mau maksiat mikir-mikir dulu gitu ya. Dan kalau ada orang kulihal masih bisa mikir, daripada nggak punya pikiran. Nah, kita hati-hatilah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala kemaksiatan. Ya segala macam, mulai dari pandangan mata, pendengaran telinga kita, lisan kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, apa saja. Mudah-mudahan terhindar dari maksiat. Berat banget. Ini makanya kita ambil nih
Udah lama kita pakai masker, mudah-mudahan latihan jarang-jarang ngomong. Kalau ngomong seperlunya aja. Ditutup lama ya, dibuka udah pada kumisan nih kita. Ya. Pakai masker. Mudah-mudahan ini kita ambil pelajaran darinya apa? Ditutupin mulut kita, upaya ngomong ini dijaga. Jangan asal jeblak aja, asal jangan sekenanya aja. Kenapa? Hati-hati kita. Latihan kita jaga mulut kita. Kalau perlu ngomongnya yang baik-baik, ngomongnya yang bernilai, ngomongnya yang manfaat. Jangan sampai omongan kita ini tidak menyenangkan. Yang kedua, kita udah latihan nih. Bagusnya sih jangan sering-sering keluar rumah kalau nggak ada keperluan mendesak. Ya saat ini gimana? Ya kalau perlu bahasa prokesnya kan hindari kerumunan gitu. Untuk apa? Ya ini juga latihan buat kita. Akhir zaman ini kalau ulama-ulama dulu mengajarkan uzlah, kalau perlu lari ke gunung-gunung. Kenapa? Kalau kita nggak bisa ninggalin maksiat, lari ke gunung. Gunung Sindur, gunung apa lagi sih? Ya begitu. Untuk apa? Ketika kita tidak mampu lagi menghindari maksiat, siapa yang sekarang bisa menjamin? Wah, buka YouTube mau dengerin tausiah, bener, iklannya yang enggak. Buka Instagram pengen dapat ilmu manfaat, ntar muncul lagi yang lain. Akhirnya apa? Penasaran sekali nyoba asyik juga. Akhirnya keasikan dia berulang kali, maksiat bisa terjadi. Nggak perlu pakai di mana-mana, di masjid aja bisa jadi maksiat orang. Itu kotak infak udah digembok, ada yang dirantai lagi, ada yang dirantai masih bisa hilang juga. Itu kayaknya niat banget itu yang ngambil. Baik, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menang artinya orang yang mampu mengendalikan dirinya, jangan sampai memperturutkan hawa nafsunya. Maka insya Allah karena dia berjihad untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsunya, nanti dia menang. Makanya kalau Ramadan selesai sih belum kemenangan besar. Nanti masuk surga itulah baru kemenangan besar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala maksiat. Sekarang yang keberapa? 5. Benar dan jujur. Surah Al-Maidah ayat 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, orang yang benar dan jujur ini kan seperti menggenggam bara api. Berani enggak menyatakan kebenaran? Jujur enggak dengan apa yang sebenarnya?
Dan mahal sekali itu. Ya, mempertahankan kebenaran dan kejujuran adalah perjuangan. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mewanti-wanti kita. Nanti akan datang sanawatun khadda'at, tahun-tahun kacau. Gimana? Yusaddaq al-kadhib wa yukadzdzab as-sadiq. Yang benar, yang jujur didustai, sementara pendusta dianggap benar. Nah, kalau ini nggak dusta, ini minum benar. Jadi pendusta dianggap benar, yang benar dianggap dusta. Dikebolak-balik udah. Wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin. Pada masa itu yang pegang jabatan, orang yang khianat ini dikasih amanah, sementara orang yang benar, orang yang bisa menjaga amanah dikhianati. Itu Rasulullah SAW yang menyatakan. Kemudian wayantiqu ar-Ruwaibidah, si Ruwaibidah mulai beraksi, si Ruwaibidah sudah mulai membuat statement-statement. Ruwaibidah sudah mulai mengeluarkan opini. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Ruwaibidah itu siapa? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ar-rajulut tafih fi amril ammah, orang bodoh yang pegang kebijakan publik, orang bodoh yang ngurusin urusan orang banyak. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan itu kepada kita semua. Jadi sabda Rasulullah SAW, nanti bakalan datang tahun-tahun kayak begitu. Para pengkhianat mereka dapat posisi, sementara yang jujur disisihkan. Yang jujur, yang benar ini disisihkan. Jabatannya digeser, posisinya dikasih kepada orang lain yang tidak jujur. Dan orang bodoh berani tampil, orang bodoh berani mengambil posisi untuk apa? Untuk mengurusi urusan publik. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana akan membawa kebaikan? Bagaimana akan membawa kemajuan? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujur dan benar-benar memegang kebenaran dengan sebaik-baiknya, kalaupun di dunia dia tidak mendapatkan kenikmatan dari itu, tenang kata Allah, nanti ada harinya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar itu dia akan menikmati nikmat dari Allah. Apa? Surganya Allah, dan itu fauzan azima, itulah kemenangan yang besar buat orang-orang yang jujur. Makanya perintahnya qulil haqqa walau kana murra, walaupun pahit sampaikan kebenaran itu. Mudah-mudahan kita semua berada di lingkungan orang-orang baik, benar dan jujur. Pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang baik, benar dan jujur, dan kita bersama para ulama yang baik, benar dan jujur. Insya Allah kebahagiaan untuk kita semuanya. Berikutnya yang keenam, orang yang takut akan azab hari kiamat. Surah Al-An'am ayat 15-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز المبين. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Ya, viral kita mendengar, ada video beredar, guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab ketika beliau mengatakan nanti kita ketemu di pengadilan akhirat. Ini bukan bahasa main-main gitu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, saya di pinggiran Jakarta Selatan, kita ada majelis di situ, bolak-balik ambulan gak berhenti-berhenti suara. Bayangan kita apa? Berapa banyak orang yang sakit yang harus mendapatkan pengobatan, masuk ke rumah sakit gak ada ruang. Tenaga medis kita sudah kelelahan. Sampai sekarang apa yang terjadi? Ada orang yang tertangani di mana? Di atas mobil bak. Ada mereka yang hanya di atas tikar, tidak lagi mendapat ruang. Di luar mereka dalam keadaan sakit. Belum lagi berita kalau kita ikutin, waduh, mengernyit semua dahi kita. Angkanya sekian, terlepas dari konspirasi, terlepas dari urusan politik. Ini adalah keadaan yang sebenarnya di antara kita. Iya, kita bisa mengatakan, wah ini bla 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 bla, tapi yang sakit ngerasain dengan apa yang dia rasakan. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini saja baru gara-gara corona, dengan segala sekarang apa istilahnya, turunannya, itu sudah membuat suasana kayak begini. Gimana dengan nanti kiamat? Gimana dengan azab Allah yang sesungguhnya? Jadi kalau hari ini kita sedang berada dalam situasi yang seperti ini, ingatlah nanti bagaimana keadaan yang lebih mencekam lagi. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hendaklah ini menjadi pelajaran buat kita semua, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang takut berbuat maksiat, dia takut kenapa? Betul, dia takut melakukan maksiat karena nanti ada hari yang amat sangat mencekam, ada hari yang sangat menakutkan, ada kiamat, setelah kiamat akhirat, dan itu lebih dahsyat dari apa yang terjadi sekarang ini. Kadang kita suka kalau ngelihat di video ada tabrakan beruntun, aduh, mengerikan sekali. Banjir, tsunami, gempa bumi, kalau kita lihat foto-fotonya mengerikan. Gaza dibombardir, hancur, Suriah hancur, mengerikan. Tapi ingat, masih ada yang jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Maka Allah mengingatkan, idza waqa'atil waqi'ah. Rahasianya mengapa Allah menggunakan fi'lul madhi, waqa'at, menunjukkan masa lampau padahal belum terjadi. Idza zulzilatil ardu, zulzilat, digoncangkan. Kesannya kan sudah terjadi padahal belum terjadi. Mengapa memakai fi'lul madhi, menunjukkan past tense, waktu lampau?
para ulama menafsirkan ini pasti peristiwanya akan terjadi, dan peristiwa itu amat sangat dahsyat. Li syiddatil wuqu', karena peristiwa itu amat sangat dahsyat, amat mencekam, maka Allah menyebutkannya dengan fi'lul madhi, menunjukkan waktu sudah lampau. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang yang menahan diri untuk tidak maksiat karena ingat akan adab Allah, nanti dia merasakan keberuntungan, kebahagiaan. Ngelihat orang lain kaya, nahan diri, jangan sampai kita pun mendapat kekayaan dari jalan yang tidak baik, tidak benar. Tidak baik, tidak benar itu bukan hanya mencuri yang kita bilang mencuri, tapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya juga tidak baik. Tidak menjalankan sesuatu yang seharusnya juga tidak baik. Ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nahan diri nih. Memang jabatan kadang menggiurkan, pendapatan menggiurkan, tapi kalau dihasilkan jalan yang tidak halal, yang tidak benar, buat apa? Apa yang kita bisa banggakan? Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, katakan wahai Muhammad, aku tahu. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sekarang berjalan di atas aspal siang hari di tengah terik matahari tanpa alas kaki, bagaimana rasanya kita? Itu kalau kita berangkat ke Mekah, sepanas apapun di dalam Masjidil Haram itu insya Allah nggak apa-apa, nggak panas kan? Kita injek kaki tanpa alas kaki nggak panas. Mengapa? Karena satu, marmernya marmer nomor wahid, yang kedua emang ada AC-nya juga gitu. Coba aja ke depan kita keluar dari masjid, bagian yang bukan marmer warna putih, coba-coba di musim panas nggak pakai alas kaki, melepuh kaki kita. Itu baru dunia. Main basket, main futsal, oh nggak pakai sepatu, iya awalnya asik, tapi lama-lama kaki juga bisa rusak. Itu baru segitu. Gimana nanti kalau kita masuk ke dalam neraka, kaki kita menginjak bara api neraka, yang kalau kita menginjaknya pakai kaki, maka melepuhlah, mendidihlah ubun-ubun di kepala kita. Kalau sekarang kita hadapin kalajengking yang kecil, kita berhadapan dengan ular-ular, nanti bagaimana ular-ular yang ganas itu akan berhadapan dengan kita. Kalajengking raksasa yang besar itu akan menghadapi kita. Gak bakalan ada yang sanggup dengan neraka. Kayaknya jangan sombong. Ya saya mah gak apa-apa di neraka, banyak temen, bisa reunian, bisa party nanti di sana. Ya gimana bisa kita mau merasakan yang nikmat? Tidak ada nikmat-nikmatnya di neraka. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Tempat paling nggak enak itu neraka. Baik ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang nomor 6. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke-7 tentang takwa. Yang ke-8, orang beriman, siapa yang menang? Orang yang beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa, ya. Kemudian nanti orang yang menjauhi diri dari jalan tipu daya setan, dan orang yang mampu bersabar. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang meraih fauzan azima, fauzan mubina, fauzan kabira. Siapa mereka dan karakteristiknya seperti apa? Tidak ada yang ingin jadi pecundang, tapi kita ingin adalah pemenang sejati. Allah bimbing kita selamat dunia dan akhirat. Nah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,